Walaupun kita ibadah online, tapi kakak yakin adik-adik pasti masih semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, kita mulai ibadah kita, tapi sebelum ibadah disiapin buku ND-nya ya. Kita bernyanyi It's Good. Masih tahu nggak lagunya? Kalau masih tahu, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil bergerak. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita berdoa, ikuti nama ya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Ya, adik-adik masih semangat kan? Masih bangkit berdiri, kita bernyanyi mendidih di hati, mendidih di hati. Masih tahu nggak lagunya? Pasti tahu kan? Musik bang. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita,
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan ke-10 hukum Taurat itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah anak-anak kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita siapkan buku ED-nya. Kita akan bernyanyi dari buku ED nomor 688. Sudah siap adik-adik? Musik. Salah pambahe naki
kita merendahkan diri, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama ikutin Amang ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita dengar ayat bulanan kita mau bernyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Nanti nama sayanya boleh diganti nama adik-adik sendiri ya. Musik. Epistel pada bulan ini yang menjadi ayat bulanan diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Anak-anak sekolah minggu sudah ada yang hafal ya? Kalau sudah ada yang hafal, nanti kita sama-sama mengucapkannya dengan Amang ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan anak-anak sekolah minggu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi di nomor buku ND di nomor 453. Sudah siap buku ND-nya? Ya, musik. kita mengaku iman kita bersama-sama. Sama-sama kita anak sekolah minggu ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, siapa yang hari ini berulang tahun dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 23 Agustus hari ini? Kalau ada, adik-adik boleh bangkit berdiri karena kakak akan beri hadiah. Hadiahnya bernyanyi. Musik Bang. Diserahkan kepada sintua atau penghapur sekolah minggu. Jangan lupa ya, karena ada hadiahnya loh. Ya, pengumumannya adalah adik-adik, karena kita masih ibadah online di rumah, adik-adik setiap jam 7 hari Minggu siapkan Alkitabnya, siapkan buku ND atau Kidung Jemaatnya, memulai hari untuk beribadah. Nah, karena kita ibadahnya masih ibadah online, adik-adik persembahannya dilipat dan diberikan kepada gereja. Bisa melalui kakak guru sekolah minggu, melalui sintua lingkungan, atau boleh dibawa langsung ke gereja. Tetap sehat, jaga kesehatan. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau bernyanyi firman Tuhanku dengan musik. Ku tanam di hatimu
Halo, hai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oke, sekarang Abang mau cerita. Tetapi Abang cerita tidak sendirian. Abang panggil dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Abang ditemani oleh kakak Naomi. Ada Kak Naomi. Sama Kak. Kakak Rosa. Oke. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita membaca berganti-gantian ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kita baca bersama-sama ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita telah membaca firman Tuhan yang tertulis dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Tapi Bang, sebelum kita lanjutin firman Tuhan, kami mau nanya nih buat Bang Suryadi, buat Kak Rosa, sama buat adik-adik di rumah. Kami punya gambar Bang. Coba ya, lihat ya, gambar pertama ada ini. Kak Rosa udah lihat, Bang Suryadi udah lihat, adik-adik boleh lihat, ada gambar. Coba Kak Nomi nanya sama Bang Suryadi deh, Bang Suryadi bisa nggak sih kenalin gambar ini? Ya, ini gambar namanya Doraemon. Doraemon, iya Bang, benar-benar. Terus apa lagi Bang? Doraemon adalah temannya Nobita. Temannya Nobita, terus? Dia mempunyai kantong ajaib. Oke, punya kantong ajaib. Benar, pasti adik-adik juga tahu karena suka nonton Doraemon kan. Kalau Doraemon ini punya kantong ajaib yang bisa ngeluarin barang banyak ya Bang. Betul banget. Banyak banget yang bisa dikeluarin buat bantuin Nobita. Iya benar. Kalau Kak Rosa suka nggak nonton Doraemon? Suka dong Kak. Suka ya. Kak Nomi ada gambar lagi sih Bang. Kita lihat ya gambar selanjutnya. Ada gambar ini. Coba adik-adik bisa lihat. Pasti tahu ya Bang ya. Tahu ya. Coba deh Kak Rosa deh. Kak Rosa kenalin nggak sih gambar ini? Tahu nggak sih? Tahu Kak, itu gambar SpongeBob. SpongeBob, boleh benar. Coba Kak Rosa deskripsiin dong. SpongeBob tinggalnya Dibikin batu. Benar banget, Bang Suryadi pasti suka nonton nih, makanya hafal ya. Waktu masih kecil. Waktu masih kecil ya, iya dibikin batu. Terus dia lagi kan? jadi Krusty Krab, dia bagian mangkang. Iya, Bikin kue. bikin Krabby Patty ya Kak, bener banget. Ada lagi Kak? Ada dong Kak, dia sahabatnya Patrick yang warnanya merah jambu. Bener yang gambarnya, ini ya bintang laut ya Iya, Kak? bintang laut. Iya. Tetangganya bernama Squidward. Betul banget, sama satu lagi Kak, ada di belakang gambarnya, ada rumahnya. Rumahnya ini rumah nanas ya adik-adik. Iya bener banget. Pasti adik-adik di rumah juga tahu nih kalau kartunnya SpongeBob ya Bang. Oh, Ada betul. suka nonton ya di TV ya. Di Global TV. Di Google TV bisa nyebutin. Oke, udah ada 2 gambar. Kalau yang ini tadi 2-nya kartun Bang, toko kartun. Coba Kak Nomi nanya lagi deh. Kalau ini adik-adik tahu nggak ya di rumah ya? Coba dilihat. Tahu nggak? Coba deh, Bang Suryadi sama Kak Rosa deh, boleh bareng-bareng deskripsiin, kenalin gak sih gambar ini? Gambarnya adalah Pak Presiden Joko Widodo. Bener banget Pak Presiden. Kak Rosa tahu lagi? Kenal dong Kak. Dia adalah Bapak Presiden kita sampai sekarang ini adik-adik. Sosok beliau adalah sosok yang tegas dalam memimpin
memimpin negara ini. Bener banget. Kalau adik-adik waktu tanggal 17 Agustus kemarin hari Senin, kan itu upacara ya Bang? Betul banget. Itu pasti ada Pak Jokowi di TV. Ada di TV lagi upacara ya. Ada lagi nggak Bang, bisa dideskripsiin nggak? Kenal lagi nggak sama Pak Jokowi? Dia itu pernah membagi-bagikan hadiah. Ih bener banget Bang Suryadi, yang waktu itu yang nanyain ya nama jenis-jenis ikan, dibagiin sepeda buat anak-anak di sekolah. Bener banget. Apalagi Kak Rosa? Dia orangnya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bener banget, kalau jadi presiden harus tanggung jawab. Bener, harus bisa memimpin ya Kak. Biar negara ini semakin maju. Betul banget. Tadi udah nih Bang, ada toko kartun. Tadi ada juga Pak Jokowi. Ada terakhir nih gambar nih. Siapa tuh? Coba Siapa itu ya, ya? ada gambar satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Coba adik-adik dilihat, bisa jawab di rumah. Siapa ya yang ada di gambar ya? Siapa ya? Bang Suryadi mau Tuhan deskripsi? itu gambar Tuhan Yesus. Benar, gambar Tuhan Yesus sama ada anak-anak kecil ya Bang ya. Kalau Kak Rosa mengenal nggak Tuhan Yesus itu? Mengenal Kak? Boleh dong, yang Kak Rosa kenal tentang Tuhan Yesus itu apa? Salah satunya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Mukjizatnya itu menyembuhkan orang sakit. Bener banget. Terus ada lagi Bang Suryadi? Dia suka sama anak-anak. Iya, seperti yang digambar ya Bang. Tuhan Yesus suka banget sama anak-anak. Kalau Tuhan Yesus suka sama anak-anak. Terus ada lagi nggak Kak Rosa? Tuhan Yesus adalah Mesias. Mesias ini adalah sang juru selamat kita. Iya, selain tadi kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan mukjizat, sayang sama anak-anak, Tuhan Yesus juga seorang Mesias kita bagi kita, ya juru selamat kita, ya udah menebus dosa-dosa, kan dosa-dosanya Kanomi, dosa-dosanya Bang Suryadi, dosa-dosanya Kak Rosa, dan dosa-dosanya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Tadi kalau misalnya Pak Presiden cuma sebagai pemimpin negara, dia mah cuma tahu kita sebagai warga negara aja ya Bang. Tapi kalau Tuhan Yesus tahu semua, Tahu semua? tahu isi hati kita. Iya. Kelakuan kita, perbuatan kita yang ada di dunia ini Kakak. Bener banget, bahkan jumlah rambut kita juga Tuhan Yesus tahu ya Bang. Karena Tuhan Yesus tahu tentang semua yang ada di diri kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Betul sekali. Benar. Kita sudah melihat berapa gambar dan termasuk gambar Tuhan Yesus. Tahu nggak sih adik-adik, di ayat yang ke-28 orang-orang melihat Yesus itu ada yang mengatakan sebagai Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elia, dan juga ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Adik-adik sekalian, tahu nggak sih Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak dilihat dari namanya aja, tapi Dari apa yang ia lakukan Iya. Bang, benar banget. dari apa yang dilakukan. Contohnya apa sih? Yang pertama, pelayanannya. Yang kedua, pengajarannya. Ada yang tahu nggak kakak-kakak pengajaran Yesus itu seperti apa? Kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi Bang. Betul. Kalau Karosa, Mengampuni dong Bang. mengampuni. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajar dengan cara memberi perumpamaan. Jadi setiap dia mengajar, selalu dia memberikan perumpamaan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus juga sering membuat mukjizat bagi banyak orang. Ada yang tahu mukjizatnya apa aja? Salah satunya menyembuhkan orang sakit yang tadi dibilang pas Kakak Novi jelaskan tadi. Ya, seperti orang sakit. Terus kalau Kanomi, Tuhan Yesus juga bisa mengubah air menjadi anggur Bang, mukjizat yang pertama kali. ya, semua hebat kan Tuhan Yesus? Hebat banget, hebat banget. Nah, adik-adik sekalian, terus bagaimana sih kita harus mengenal Tuhan Yesus di zaman sekarang ini? Gimana ya Bang? Kalau menurut Kanomi sih, kita mengenal Tuhan Yesus salah satunya bisa dengan cara kita rajin sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Kan firman Tuhan itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan juga. Betul sekali. Kalau kan
Terus rajin beribadah juga Bang, ke sekolah minggu dengan kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita jadi mengenali siapa Tuhan Yesus. Oh, mantap sekali. Nah, satu lagi, kita mengenal Tuhan Yesus dengan cara berserah. Contohnya, ketika kita lagi sakit, kita berserah, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyembuhkannya. Satu lagi, ketika kita lagi tidur, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa dengan tenang. Itulah kita mengenal Tuhan Yesus di zaman sekarang ini. Oke, adik-adik kan tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Nomi dan Abang Suryadi. Jadi, firman Tuhan pada hari ini, kita mengenal Tuhan Yesus bukan hanya dari namanya saja nih adik-adik ataupun gambar. Kita mengenal Tuhan Yesus dari apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi ini. Dengan cara seperti mengasihi, mengampuni, dan Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat. Betul sekali. Oke, Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan Kak, berarti kita harus melakukan apa kehendak Tuhan. Benar nggak sih Kak? betul sekali Kakak Naomi melakukan kehendak Tuhan. Contohnya yang melakukan kehendak Tuhan yang tadi sudah dijelaskan oleh Abang Suryadi ya, seperti kita rajin beribadah, berdoa. Itu salah satu kita melakukan kehendak Tuhan ya adik-adik. Oke, kakak mau ngasih tugas nih kepada adik-adik. Sebelum kakak kasih tugas, kakak akan kasih contoh kepada adik-adik. Kira-kira Kakak Naomi tahu nggak arti nama Kakak Naomi? Jadi kalau nama Naomi itu Kak, kalau Kak Naomi pernah nanya sama papa sama mama, kalau nama Naomi itu ada di kitab Rut. Dia itu wanita yang setia, terus juga wanita yang menyenangkan. Nah, jadi orang tuanya Kak Naomi mau nama itu diberikan buat Kak Naomi supaya Kak Naomi seperti nama tersebut bisa menjadi orang yang setia dan menyenangkan buat banyak orang Kak. Itu artinya nama dari Naomi. Kalau Abang Suryadi kira-kira tahu nggak arti nama Abang Suryadi? Ya, kalau nama Abang itu dari kata surya. Surya itu adalah matahari. Matahari itu kan gunanya untuk menyinari. Jadi nama Abang itu menyinari untuk banyak orang. Wah, keren ya Bang. Namanya kalau kakak Rosa sendiri namanya Rosa. Rosa itu dan sebenarnya bahasa Inggrisnya itu Rosa itu bunga. Rosaria. Berarti bunga yang selalu, orang tua kakak Rosa itu mengharapkan kakak Rosa itu untuk selalu ceria, jangan bersedih terus, dimanapun kakak berada. Jadi seperti bunga ros ya Kak, bisa mengharumkan banyak ya. Benar. Jadi ini tugasnya buat adik-adik. Adik-adik harus nanya ya ke Ya. papanya, ke mamanya kalau dikasih nama arti nama adik-adik ya adik-adik. Karena orang tua ini ngasih nama pasti mempunyai arti tersendiri. supaya namanya itu bisa tertanam di hati kita dan artinya itu bisa kita terapkan di kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar nama buat dipanggil, tapi ada maksud tertentu ya. Benar. Jadi adik-adik harus menanyakan ke orang tuanya supaya tahu arti dari nama adik-adik sendiri. Oke, demikianlah firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini yang sudah disampaikan melalui kakak guru sekolah minggu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selanjutnya kita mau persembahannya dilipat yang rapi, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita bernyanyi di sound agung. Musik. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Kami dari pelayan sekolah minggu HKBP Kramaraya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.